Efek Tyndall adalah gejala terlihatnya berkas cahaya apabila diarahkan ke dalam suatu medium yang mengandung partikel-partikel koloid. Mari kita simak contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Hamburan partikel koloid berupa aerosol cair berasal dari gas-gas yang ada di udara, oksigen, nitrogen, dan lain-lain yang mengakibatkan langit berwarna biru dan jingga. Jika intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding lurus dengan frekuensi, maka pada siang hari, ketika matahari melintas di atas kita, frekuensi paling tinggi menyebabkan warna biru yang banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna biru. Sedangkan ketika matahari terbenam, hamburan frekuensi rendah menyebabkan warna merah yang lebih banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna jingga atau merah. Jika seberkas cahaya dilewatkan pada suatu sistem koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan, sehingga berkas cahaya akan kelihatan. Sedangkan jika cahaya dilewatkan pada larutan sejati, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Sifat koloid yang seperti inilah yang dikenal dengan efek Tyndall, dan sifat ini dapat digunakan untuk membedakan koloid dengan larutan sejati. Gejala ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday, kemudian diselidiki lebih lanjut oleh John Tyndall pada tahun 1820 hingga 1893, seorang ahli fisika yang berkebangsaan Inggris. Praktikum sederhana untuk melihat terjadinya efek Tyndall dapat kita amati dengan menggunakan larutan yang mudah dijumpai. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: siapkan 4 buah gelas kimia ukuran 250 ml, 1 buah lampu senter, 1 buah kotak karton yang telah diberi lubang pengamatan. Posisi lubang 5 cm dari pojok kiri depan dan 5 cm dari kotak bawah. Untuk bahannya, siapkan larutan gula, larutan susu, agar-agar, campuran air, dan tanah. Nah, langkah berikutnya, isi masing-masing gelas dengan bahan-bahan tadi 100 ml. Tempatkan gelas kimia yang berisi larutan gula ke dalam karton dan senterlah melalui lubang. Amati apa yang terjadi. Setelah kita amati, hasilnya adalah pada larutan gula, cahaya akan diteruskan. Larutan gula disebut larutan. Pada larutan susu, cahaya akan dihamburkan. Larutan susu disebut koloid. Pada agar-agar, cahaya akan dihamburkan. Agar-agar disebut koloid. Pada campuran air dan tanah, setelah didiamkan akan terbentuk pemisahan. Lapisan atas adalah air, lapisan bawah adalah endapan tanah. Cahaya akan diteruskan pada lapisan atas. Cahaya akan dihamburkan pada lapisan bawah. Campuran air tanah ini disebut suspensi. Gerak Brown merupakan gerak patah-patah atau zigzag-zigzag dari partikel koloid yang terus-menerus dan hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Dalam suspensi tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel cukup besar, sehingga tumbukan yang dialaminya setimbang. Partikel zat terlarut mengalami gerak Brown, tetapi tidak dapat diamati. Semakin tinggi suhu, maka gerak Brown yang terjadi juga semakin cepat. Energi molekul medium meningkat sehingga menghasilkan tumbukan yang lebih kuat. Sekarang, kita lihat bagaimana gerak Brown dari asap yang sudah masuk perangkap.
Sampelnya adalah asap yang ditampung dengan alat sel asap atau smoke cell, lalu dilihat pergerakan molekulnya dengan menggunakan alat mikroskop. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Jika dua batang elektroda dimasukkan ke dalam sistem koloid dan kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektroda, tergantung pada jenis muatannya. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anoda yang mempunyai elektroda positif, sedangkan koloid bermuatan positif akan bergerak ke katoda yang mempunyai elektroda negatif. Penerapan ini dapat kita lihat pada beberapa contoh seperti pada pembuatan sarung tangan ini. Getah karet diendapkan pada cetakan berbentuk tangan secara elektroforesis. Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut pengendap Cottrell. Prinsip kerja alat ini memanfaatkan sifat muatan dan penggumpalan koloid, sehingga gas yang dikeluarkan ke udara telah bebas dari polutan. Asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi antara 20.000 sampai 75.000 volt. Ujung-ujung yang runcing akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda yang lainnya. Pengendap Cottrell ini banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah polusi udara oleh buangan asap beracun dan memperoleh kembali debu yang berharga, misalnya debu logam yang bisa didaur ulang. Ternyata, elektroforesis terdapat pada asap pembuangan knalpot tanpa polusi karena adanya penyaringan Cottrell. Wah, indahnya dunia tanpa polusi ya. Elektroforesis ternyata bisa juga digunakan untuk ilmu forensik. Kita lihat yuk seperti apa. Prinsip kerja elektroforesis ini sering dimanfaatkan kepolisian dalam identifikasi atau tes DNA pada jenazah yang tidak diketahui identitasnya. Wah, sungguh hebat ya sifat koloid elektroforesis ini. Adsorpsi adalah peristiwa di mana suatu zat menempel pada permukaan zat lain, seperti ion H+ dan OH- dari medium pendispersi. Untuk berlangsungnya adsorpsi, minimum harus ada dua macam zat, yaitu zat yang tertarik disebut adsorbat dan zat yang menarik disebut adsorban. Partikel koloid mempunyai kemampuan menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Oleh karena itu, partikel koloid bermuatan listrik. Penyerapan pada permukaan ini disebut dengan adsorpsi. Contohnya, Sol FeOH3 dalam air mengadsorpsi ion positif sehingga bermuatan positif, dan Sol AS2S3 mengadsorpsi ion negatif sehingga bermuatan negatif. Beberapa contoh penerapan adsorpsi dapat kita jumpai berikut ini. Bagaimana ya proses pewarnaan serat wol akan mengadsorpsi zat warna? Coba simak prosesnya.
Bagaimana ya cara kerja obat? Kok bisa konsep adsorpsi diterapkan pada penderita sakit perut? Obat akan menyerap racun atau bakteri yang ada di dalam tubuh untuk dikeluarkan bersama dengan kotoran.